Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asradji dengan NIM 5091282126058. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mendesain landscape dari belakang jurusan budidaya pertanian. Untuk videonya silahkan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum mata kuliah arsitektur pertamanan. Di sini sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, mulai dari saya. Saya Muhammad Oktabatrio Putra. Saya Riosa Arido Putra. Saya Muhammad Asradji. Saya Feby Trilamiri Pangaribuan. Saya Bintang Suryo Gandhi. Saya Rizka Yuniati Anggraini. Saya Vanessa Ista Nurhaliza. Saya Karisma Indah Safitri. Aku Dita Riauli. Saya Dina Alfiana. Saya Berzadar Mahaki. Dan saya Franda Sumairi. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dua narasumber kami untuk melakukan wawancara pada praktikum arsitektura pertamanan. Untuk narasumber pertama kami ini ada Danu, dan untuk narasumber kedua kami itu ada Kak Made. Menurut Kak Made dan Danu, di sini kan banyak pohon-pohon yang bisa dibilang tidak terurus lah. Menurut pendapat kalian, ini baiknya kita pangkas atau langsung kita tebang saja? Untuk yang di pruning tadi ya, baiknya di pruning atau ditebang. Kalau menurut saya sih di pruning saja bagusnya, kalau apalagi di sini melihat terlalu terbuka ya untuk ininya, jadi biar gak panas, jadi kita pruning saja. Itu kalau dari saya. Ya, menurut saya juga sama, kita harus mempruning dulu karena kan jika langsung ditebang mungkin langsung terkena sinar matahari dan langsung panas kan di daerah tersebut. Jika kalau dipruning mungkin akan tumbuh dengan daun-daun yang baru. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada kedua narasumber ini, adakah saran-saran dari kalian bangunan ataupun yang perlu ditambahkan di sekitar area ini, baik itu pagar ataupun tanaman-tanaman lainnya? Untuk ditambahkan tanaman atau gedung lagi, dengan melihat kondisi landscape di sekitaran kita ini, mungkin perlu ditambahkan tanaman lagi, karena dengan kondisi landscape ini juga sangat sempit sudah ya, tadi tidak perlu lagi ditambahkan gedung agar tidak terlihat sempit kondisi landscape-nya itu. Iya, mungkin saya hanya menambahkan saja dari Bang Made tadi. Untuk bangunan mungkin tidak perlu karena sudah terlihat lahannya sudah sempit. Tambahkan tanaman dan mungkin bangku untuk kita duduk-duduk di sini. Jadi tadi kan udah menyinggung tentang tanaman. Jadi bisa nggak kasih saran atau contoh tanaman seperti apa yang bagus untuk kita desain di sini? Kayak misalnya contohnya tanaman-tanaman yang di pot-pot ataupun tanaman rambat. Jadi menurut kakak-kakak di sini lebih baik sing seperti apa atau bisa dipakai dua-duanya? Tadi itu ya berarti pertanyaannya rekomendasi tanaman untuk di taman sini ya. Jadi itu rekomendasi ya, mungkin dari saya mungkin tanaman pagar atau entah tanaman rambat, karena melihat kondisi juga sih nggak banyak juga pot di sini, jadi nggak mungkin juga kita kan menambahkan tanaman pot gitu. Jadi bagusnya tanaman pagar untuk atau mengganti-ganti yang ini menjadi tanaman yang lebih bagus, atau juga ditambahkan tanaman merambat di bagian sana. Sama kayak Bang Made. Izin bertanya ya kepada Bang Made dan juga Danu, kan seperti yang kita lihat di sini sampahnya itu berserakan ya istilahnya itu kan. Tadi juga belum ada rekomendasi untuk menambahkan kotak sampah. Nah, pertanyaan saya, apakah perlu di sini menambahkan kotak sampah? Tadi untuk oke ya, jadi tadi pertanyaannya untuk menanggulangi sampah-sampah itu ya, apakah perlu ditambahkan kotak sampah atau tidak? Sebenarnya ya perlu sih, melihat kondisi ini kan banyak sampah juga di sini kan. Jadi perlulah ditambahin kotak sampah di titik-titik tertentu agar bisa minimalisir juga sampahnya itu.
Kalau untuk penambahan kotak sampah jelas perlu karena melihat kondisi tempat tersebut kan, tempat ini terlalu banyak sersah dan kita harus perlu untuk sanitasi beberapa hari sekali. Jadi penambahan kotak sampah di beberapa titik itu sangat perlu. Aku nak nambah lagi untuk satu pertanyaan selanjutnya, ini masih mengenai sampah tadi. Mungkin lebih memperjelas pertanyaan tadi. Saya ingin menanyakan apakah perlu ini kita buat tempat sampah yang membedakan antara sampah organik maupun anorganik. Organik itu perlu, bisa juga kita pakai untuk jadi pupuk kan sebenarnya. Jadi bermanfaat juga untuk tanaman-tanaman di sekitar. Itu. Untuk penambahan tempat kotak sampah anorganik dan organik sangat perlu. Jadi kita bisa memilah sampah tersebut, sampah plastik ditaruh di anorganik dan sampah seperti sersa-sersa ditaruh di organik agar bisa dijadikan pupuk kompos untuk tanaman-tanaman yang di sekitar. Oke, jadi untuk pertanyaan dari aku untuk pertanyaan selanjutnya itu di sini kan kami ingin menambahkan kayak gazebo gitu kan. Tadi kan udah dibahas tempat duduk kan, tambahkan tempat duduk. Kira-kira kalau misalkan semacam model gazebo ataupun lesehan itu lebih bagus yang kayak gimana sih, Kak? Sebenarnya untuk model-model gazebo sebenarnya aku belum kurang paham yang bentuk gimana. Jadi untuk aku merekomendasikan yang saran untuk tempat apa pembangunan gazebonya saja. Mungkin bisa juga untuk gazebonya mungkin bisa dibangun di sekitar bawah-bawah pohon ini untuk apa pohon entah untuk di tengah bisa juga untuk gazebonya. Untuk modelnya ya Saran Kakak aja bagus nggak kira-kira untuk gazebo ataupun tempat duduk biasa yang gitu pakai bagus sih untuk gazebo tuh karena kan di sini minim tempat untuk duduk ya. Jadi bagus saja untuk gazebo tuh untuk biar jadi tempat kumpul juga kan. Untuk gazebonya yang kecil-kecil saja karena kalau kebesaran sih juga mengisi space terlalu besar gitu untuk modelnya. Iya, itu biasa ya. Mungkin kalau untuk gazebo melihat tempat kondisi lahannya seperti ini mungkin kurang tepat sih menurut saya karena kan sudah terlalu banyak space yang terisi. Jadi mungkin untuk tempat duduk saja yang kita buat mungkin. Kalau untuk gazebo seperti yang ada di secret kita lihat mungkin terlalu besar tempatnya untuk memenuhi tempat tersebut. Thank you. Mungkin pertanyaan saya, kan di belakang jurusan budidaya pertanian ini banyak sekali space kosong dan juga tidak terurus karena tidak dipakai untuk berlalu lintas juga. Mungkin saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian sebagai mahasiswa, apa yang perlu ditambahkan untuk space kosong yang ada di situ yang mungkin bisa dinikmati juga sama mahasiswa di sini untuk fasilitas-fasilitas yang akan ditambahkan. Mungkin itu saja. Kalau yang dikurangin sih itu sih barang-barang bekas itu mungkin perlu dipindahin lagi tempatnya kan, karena sangat rusak pemandangan gitu ya. Untuk yang ditambahin taman saja untuk di belakang ini karena ya seperti kita lihat lah kosong banget kan di situ. Jadi itu aja dari saya. Ya mungkin benar kata Bang Made tadi, kita harus sanitasi dan barang-barang yang tidak terpakai harus kita singkirkan. Tambahkan tanaman-tanaman bonsai mungkin untuk taman yang kita akan buat. Tumpuk-tumpukan sampah kita akan bersihkan biar terlihat lebih rapi dan bagus. Baiklah, mungkin sekian dari wawancara kami untuk praktikum arsitektura pertamanan ini mengenai lahan sekitar belakang budidaya pertanian. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami, untuk Kak Made dan Danu sebagai narasumber yang sudah kami tanya-tanya dan sudah memberikan saran. Mungkin itu saja dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itulah sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.